Untuk anak-anak Kota Blitar, ayo mari ikut pemilihan Duta Anak 2024. Mari diramaikan supaya nanti bisa terpilih duta-duta anak, duta anak Kota Blitar yang nanti bisa menyuarakan hak-hak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat anak Kota Blitar. Hari ini Entung Production di P3AP2KB kedatangan tamu istimewa. Kita coba ekspor dengan Kabid Pemberdayaan, Kabid Perlindungan Anak hari ini ke Budian. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Pak Kadis. Apa kabar hari ini Budian? Alhamdulillah sehat Pak. Walaupun agak hot ternyata di sini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita tayang perdana untuk mengenalkan podcast kita. Jadi podcast kita punya, kita pengen juga bisa dimanfaatkan untuk ajang sosialisasi. Kegiatan yang paling awal di bulan ini kan Pildut atau pemilihan Duta Anak. Mungkin Budian bisa lebih menjelaskan apa itu Pildutnya. Monggo Mbak Dian, apa yang bisa kita dengarkan bersama? Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi bulan Oktober ini Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kota Blitar akan menyelenggarakan event pemilihan Duta Anak. Jadi Duta Anak ini adalah anak-anak Kota Blitar yang kita seleksi dari ajang pemilihan Duta Anak ini. Nantinya mereka akan menjadi wakil anak-anak Kota Blitar untuk menyampaikan aspirasinya, gitu Pak. Syaratnya apa Mbak Dian? Artinya ketika anak-anak yang siapa atau yang ikutan KTP Kota Blitar, terus usianya? Untuk usianya rentang antara 13 sampai dengan 17. Jadi SMP sampai SMA kelas 1. Itu mewakili sekolah masing-masing ya? Nanti dikirimkan oleh sekolahnya masing-masing itu Pak. Terus tahapannya setelah anak-anak dari sekolah tadi ngajukan, nanti apa yang akan dilakukan di timnya anak-anak di sini, di Pak Dian? Jadi ada beberapa tahapan nanti yang harus dilalui untuk Pildut ini. Yang pertama nanti ada tahap pendaftaran. Pendaftaran itu nanti ada 2 metode. Yang pertama lewat link. Ada link yang nanti kami share juga kemarin sudah kita sampaikan ke sekolah-sekolah melalui surat dan juga poster yang kita kirimkan ke sekolah-sekolah. Nanti ada link pendaftaran, diisi, itu kita beri waktu mulai tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober. Kemudian yang kedua, adik-adik nanti juga harus mengumpulkan berkas, itu pada tanggal 22 Oktober. Berkas CV-nya masing-masing ya? Berkas ada persyaratannya nanti Pak, kemarin di suratnya sudah kami sampaikan. Apa saja yang harus dilengkapi, biodata, ada pengantar dari sekolah, ada izin dari orang tua juga. Kalau anak itu orang Kota Blitar, tapi sekolahnya di sekolah luar kota boleh? Kabupaten misalnya? Kalau itu kayaknya belum, karena ini nanti kan jadi duta Kota Blitar Pak. Jadi harus warga Kota Blitar syaratnya. Murni warga Kota Blitar dan sekolahnya harus di Kota Blitar. Kalau warga kabupaten pun ketika sekolahnya di kota, tetap nggak boleh ya? Bisa kayaknya Pak, kalau pokoknya sekolahnya di Kota Blitar. Oh, jadi lebih kepada domisili sekolahnya, tetapi memang yang diutamakan untuk anak-anak Kota Blitar yang sekolah di Kota Blitar itu yang difokuskan. Iya, betul. Terus untuk tahap awal, kan ada penyerahan tadi ya, apa tuh? Cerita, narasi apa? Oh iya, ada IC. IC itu tentang apa? IC yang harus ditulis anak-anak tadi? Untuk IC-nya kita ada 4 tema yang kita angkat untuk tahun ini. Yang pertama adalah kekerasan anak berbasis gender online, kemudian pendidikan seksual pada anak sejak dini, kemudian yang 3 adalah pernikahan usia anak, dan yang keempat bullying anak sekolah. Berarti lebih pada bagaimana anak-anak tadi mengamati sekitar seusianya, terus menawarkan kira-kira apa solusi yang ada di Betul. Itu yang kan Dian ya.
Oke. Nggih. Rencananya kapan itu dilakukan? Artinya tahapannya, schedule-nya mungkin biar lebih anak nanti biar kesiapannya utamanya dari sekolah di bulan ini kan udah masuk bulan pelaksanaan ini. Nggih, betul. Mungkin perlu diulang lagi ini di Nggih. tanggal berapa? Untuk pendaftarannya lewat link, nanti kita buka mulai tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober. Kemudian pengumpulan berkas, IC, dan biodata peserta kita laksanakan pada 22 Oktober, tapi ini kita batasi, Pak. Hari itu mulai jam 9 sampai dengan jam 14.00. Kemudian nanti peserta yang sudah melewati 2 tahap ini, dia dinyatakan lolos administrasi. Makanya sudah lewat link, sudah menyerahkan berkas, berarti sudah lolos administrasi. Menarik, semuanya harus tulis tangan ya, nggak boleh. Betul, IC-nya harus ditulis tangan, minimal 1 lembar folio. Dan sebisanya itu adalah hasil dari pemikiran anak-anak sendiri, tidak hanya kopas dari media. Nah, itu yang perlu kita batasi sehingga nanti ketika apalagi sekarang era digital kan mudah sekali. Betul. Itu yang mungkin kesiapannya teman-teman di dinas dan panitia sendiri mungkin harus tahu nanti seberapa duplikatnya apa namanya ketika membuat tulisan itu kan ada ngambil orang lain itu Yeah. adanya. Mungkin yang perlu disiapkan. Terus yang kedua, Mbak, duta anak. Nanti mungkin apa yang perlu dianu? Tugasnya apa tuh duta anak untuk yang kita pilih nanti? Yeah. Jadi sebenarnya duta anak ini nanti jadi tadi yang seperti sudah saya sampaikan di awal, mereka adalah wakilnya anak-anak, dutanya anak-anak Kota Blitar untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait apa tuh ide anak-anak untuk pembangunan di Kota Blitar. Kemudian harapannya mereka juga bisa menjadi agen 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Pelopor itu menjadi contoh untuk anak-anak seusianya di lingkungan mereka untuk menyuarakan hak-hak mereka. Kemudian pelapor itu berani menyuarakan ketika terjadi kekerasan kepada sesamanya mereka. Oke. Memangnya di kota ini anak-anak, keberadaan anak-anak sudah dian ya? Hanya di dalam perencanaan, mungkin di pemerintah kota ini sudah keterlibatan siapa? Alhamdulillah kita punya forum anak. Jadi anak-anak yang di forum ini juga mereka selalu kita libatkan. Ketika ada event-event di pemerintah Kota Blitar, misalnya ada musrenbang, ada penyusunan RKPD, itu anak-anak selalu kita libatkan. Jadi sejak awal perencanaan mulai dari kan di kecamatan ada dari musrenbang tingkat kecamatan sudah dilibatkan untuk ngawal sampai ke musrenbang di tingkat kota. Termasuk di dinas kita ini sendiri, kita ada musren yang tematik itu ya. Artinya tematik itu yang melibatkan anak. Anak suruh mikirkan sendiri apa usulannya, persoalannya apa, nanti yang ditawarkan, yang diusulkan ke pemerintah daerah apa. Menarik sekali nih, duta anak ini. Mungkin nanti yang perlu kita lebih perdalam lagi tadi, ketika menulis artikelnya, IC-nya, mungkin perlu dimanfaatkan. Di kita itu kan punya namanya, yang di Kebon Rojo itu apa? Taman Baca. Nah, mancanya. Itu sebagai medianya, sebagai referensinya, biar anak-anak juga gemar membaca, setelah itu menulisnya. Mungkin itu yang Bu Kapit bisa diarahkan ke sana nanti. Pak. Termasuk di dalamnya mungkin yang perlu segera kita siapkan nanti, duta anak yang sudah ini, yang kan ini berakhir. Apa perannya? Maksudnya di dalam pemilihan duta anak ini nanti anak-anak yang masuk kemarin duta anak itu seperti apa? Kalau anak-anak duta anak yang tahun-tahun kemarin tetap nanti mereka akan menjadi panitia dan memberikan bimbingan ke adik-adiknya, Pak. Nanti sebelum final atau pada waktu babak penyisihan, adik-adik nanti juga membekali materi-materi untuk calon-calon yang nanti terjaring ke finalis duta anak 2024. Jadi tidak berhenti ketika sudah selesai atribut sebagai duta anaknya, karena di sini mereka tergabung dalam forum anak. Forum anak itu masa berlakunya berapa tahun? Masa baktinya ya setiap 1 tahun sekali ganti, Pak, untuk kepengurusannya. Ketika yang membatasi usianya? Ya, usianya, karena kan yang sudah 18 tahun nanti kan ikutnya di generasi berencana. Ini ada keberlanjutan berarti saya dari duta anak, ya di dinas ini juga ada
genre. Ada Pick R juga. Pick R, betul. Pick R dengan Duta Anak ini salah satu apa? Apakah Pick R dulu atau Duta Anak dulu? Kalau untuk Pick R ini kan Pusat Informasi dan Konseling Remaja, nggih. Ini jadi kalau sepengetahuan saya, jadi bisa meliputi Duta Anak, nggih, juga Duta Genre karena mereka anak-anak dan remaja untuk Pick R-nya. Jadi ajangnya di kita ketika masih usia anak kita berikan wadah pemilihan di pemilihan Duta Anak. Tapi secara real meskipun tidak diikut di pemilihan ini, anak-anak ini terlibat di dalamnya di masing-masing klon ada di sekolah dan Pick R tadi. Jadi dari itu wadahnya untuk bisa apa itu membahas menyelesaikan persoalan anak sendiri melalui forum Pick R-nya, Pusat Informasi dan Konselingnya. Oke. Terima kasih Bu Kabid, ini kelihatannya yang perlu dieksplor kembali karena yang tadi P2 ya. 2P ya. Pelopor dan pelapor. Pelopor itu gimana? Bisa menjadi contoh mempelopori anak-anak sebayanya di sekitarnya untuk menjadi apa namanya? Agen perubahan seperti itu, Pak. Jadi teladan lah untuk anak-anak sekelilingnya. Contoh baik dari teman seusianya ketika belum mampu ke masyarakat luas, paling enggak di lingkungan bermainnya, di sekolah. Oke, ini itu pelopornya. Pelopor. Kalau pelapornya? Pelapor itu dia berani melaporkan ketika dia melihat, mengetahui, atau bahkan mengalami tindak kekerasan. Atau ada yang pemenuhan hak anaknya tidak terpenuhi, dia berani speak up. Berani melaporkan. Jadi tidak justru ketika ada temennya kok misalnya bullying apa itu membiarkan, tidak. Ya, betul. Jadi dia mau berani kalau melihat jadi dilaporkan. Melaporkan kemana, Bu Dian? Kalau di sekolah ada guru BK, ada Bapak Ibu guru, ada satuan penanganan tindak kekerasan juga di sekolah. Kalau memang tidak mampu, bisa melapor ke kita, Pak, ke UPT PPA. Di UPT PPA. Ya. Ini menarik, nanti anak-anak Kota Blitar memang harapan kita tidak perlu jadi tidak harus menunggu terjadi dan mudah-mudahan tidak akan terjadi. Amin. Baik itu kekerasan pada anak, bullying dan sejenisnya. Tetapi kalau di sana, di luar sana, di sekolahnya atau di lingkungannya mengetahui, silahkan ke UPT PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Seperti apa PPA nanti? Nah, ini bersambungnya nanti. Jadi di tamu kita yang berikutnya nanti kita akan hadirkan juga dari kepalanya UPT PPA biar anak-anak tahu, masyarakat tahu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih Bu Kabid sudah meluangkan waktunya, sangat menarik obrolan kita hari ini. Mungkin ada sebelum ada closing statement dulu apa yang diharapkan untuk anak-anak di Kota Blitar terkait dengan ada Pilkut sama mungkin perlindungan pada anak. Pak, terima kasih untuk anak-anak Kota Blitar. Ayo mari ikut pemilihan Duta Anak 2024. Mari diramaikan supaya nanti bisa terpilih duta-duta anak Kota Blitar yang nanti bisa menyuarakan hak-hak kalian. Kemudian juga mari sama-sama kita jaga supaya Kota Blitar ini terbebas dari segala tindak kekerasan dan maupun bullying, supaya nanti tercipta Kota Blitar yang layak. Seperti itu. Terima kasih Bu Dian, selamat bekerja kembali. Teman-teman semuanya, sahabat anak Kota Blitar, demikian hari ini kita bisa mengeksplor terkait dengan perlindungan anak, pemilihan duta anak, dan selanjutnya nanti bisa kita ikuti tema-tema berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.